sampai ayatnya yang kedua, saudara. Ayat 1 dan ayat yang kedua, sama-sama kita baca ayat ini, saudara. 1, 2, 3. Tuhan berfirman kepada Musa, bicaralah kepada para imam, anak-anak Harun, dan katakan kepada mereka, seorang imam janganlah menajiskan diri dengan orang mati di antara orang-orang sebangsanya, kecuali kalau yang mati itu adalah kerabatnya yang terdekat, yakni ibunya, ayahnya, anaknya laki-laki atau perempuan, saudaranya laki-laki. Amin. Saudara, kita melihat bagaimana ketentuan daripada seorang imam, Bapak Ibu Saudara. Ternyata ketentuan seorang imam itu banyak sekali, persyaratannya banyak sekali, ya. Hal-hal yang tidak diperbolehkan banyak sekali. Itulah seorang imam, saudara. Dan salah satunya adalah bagaimana ketentuan Tuhan kepada para imam, anak-anak Harun dan anak-anaknya tentang orang mati, saudara. Ya, bagaimana di sini kita melihat mereka tidak boleh bersentuhan, mereka tidak boleh saudara, mendatangi kalau ada orang mati, kecuali katanya ayat yang kedua, kecuali kalau yang mati itu adalah kerabatnya yang terdekat, yakni ibunya, ayahnya, anaknya laki-laki atau perempuan, saudaranya laki-laki. Ya, kalau itu saudara itu boleh. Kalau itu kerabat, kalau itu orang tua, baru boleh seorang imam melayat, saudaraku, ya, melayat orang yang meninggal ini. Tetapi mari sama-sama kita coba melihat, saudara, ya, ada sesuatu yang berbeda kalau saudara melihat di dalam pasalnya yang ke-10 kitab Imamat. Coba kita mulai ayat yang pertama saja supaya kita ngerti, saudara, sampai ayatnya yang ke-7, ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Imamat pasal 10 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Sama-sama kita baca, ya, saudara. 1, 2, 3. Kemudian anak-anak Harun, Nadab dan Abihu masing-masing mengambil perbaraannya, membubuh api ke dalamnya serta menaruh kukupan di atas api itu. Dengan demikian mereka mempersembahkan ke hadapan Tuhan api yang asing yang tidak diperintahkannya kepada mereka. Maka keluarlah api dari hadapan Tuhan, lalu menghanguskan keduanya sehingga mati di hadapan Tuhan. Berkatalah Musa kepada Harun, inilah yang difirmankan Tuhan kepada orang yang karib kepadaku, menyatakan kekudusanku, dan di muka seluruh bangsa itu akan memperlihatkan kemuliaanku. Dan Harun berdiam diri. Kemudian Musa mengambil Misael dan Elsafan, anak-anak Uziel, paman Harun, lalu berkata lagi ia kepada mereka, datang kemari, angkatlah saudara-saudaramu ini dari depan tempat kudus keluar perkemahan. Mereka datang dan mengangkat mayat keduanya, masih berpakaian kemeja, keluar perkemahan seperti yang dikatakan Musa. Ayat 6. Kemudian berkatalah Musa kepada Harun dan kepada Eleazar dan Itamar, anak-anak Harun, janganlah kamu berkabung, janganlah kamu berduka cita, supaya jangan kamu mati dan jangan Tuhan memurkai segenap umat ini. Tetapi saudara-saudaramu, yaitu seluruh bangsa Israel, merekalah yang harus menangis karena api yang menyatakan Tuhan itu. Janganlah kamu pergi dari depan pintu kemah pertemuan, supaya jangan kamu mati, karena minyak urapan Tuhan ada di atasmu. Mereka melakukan sesuai dengan perkataan Musa. Kalau saudara melihat ada yang beda nggak, saudara? Tadi kita melihat pasal 21, bagaimana boleh, saudara, ya, boleh seorang imam tuh melayat kalau itu kerabat, kalau itu orang tua, kalau itu saudara. Tapi di sini, saudara, dalam pasal yang ke-10 ada sebuah kejadian ketika anak-anak Harun, Nadab dan Abihu mempersembahkan korban dan dia mau mengambil api, ya saudara, kita sudah bahas itu. Lalu kemudian dia mati dihukum sama Tuhan. Dan ketika itu terjadi, Harun terpukul berat. Saudara-saudaranya juga, saudara daripada Nadab dan Abihu juga pasti saya percaya terpukul sekali. Mereka sedih sekali. Dan kalau saudara melihat kasus ini, saudara, ya, kasus ini, bagaimana Tuhan gak mengizinkan mereka. Bahkan nangis saja gak boleh. Saudara, menangis saja gak boleh, meratap gak boleh, ya. Apalagi mereka tadinya mau keluar, mau memakamkan saudara mereka.
Ya, Harun mau kubur anak-anaknya. Tuhan bilang sama lewat Musa, nggak boleh. Minyak urapan masih ada atas, nggak boleh. Jadi apa nih saudara? Ya, ada hukum yang berbedakah atau apa? Saya melihatnya ya saudara. Saya melihatnya dari sudut dan pengalaman saya sebagai hamba Tuhan, seorang imam. Dan ini yang kita juga belajar, bahwa yang namanya Tuhan lagi mengajar, Tuhan lagi menguji apa yang disebut dengan ketaatannya Harun. Sama-sama bilang sama saya, ketaatan saudara. Ketaatan, dalam ketaatan itu ya sama ada penundukan diri ya saudara. Dan inilah saudara, kadangkala kita menghadapi satu kasus yang sepertinya nggak umum, tapi disitulah yang namanya ujian. Karena saya percaya penundukan diri itu ada sebuah ujian buat saya dan saudara. Ada amin saudara. Artinya begini loh saudara. Saudara, kadang-kala Tuhan uji kita dengan penundukan. Tuhan mau lihat adakah penundukan diri dalam diri kita. Gini saudara, saudara sudah setia gitu. Ya. Saudara sudah melakukan firman, ibadah, ya, dan banyak hal lagi, korban dan banyak hal lagi. Tapi kayaknya nggak ngalamin apa-apa gitu saudara. Bukankah hukumnya adalah, hukum yang tertulisnya adalah, ya, beribadahlah kamu maka rotimu dan airmu diberkati Tuhan dan segala penyakit dilalukan daripadamu. Ada amin saudara. Tapi kadang-kala saudaraku, disinilah kemudian saudara kita menghadapi satu ujian gitu. Yang sebetulnya yang Tuhan lagi cari dalam diri kita adalah apa? Adakah yang namanya penundukan diri kita di hadapan Tuhan? Adakah ketaatan kita, ketaatan yang mutlak, ketaatan penundukan diri yang tanpa syarat? Ketika pun kita melihat, kita bilang bagi Tuhan, tapi kan saya sudah ibadah, saya sudah begini, dan janji firman Tuhan itu ada. Seperti tertulis juga di dalam Imamat pasal 21, bahwa sesungguhnya saudaraku, imam itu boleh. Imam itu boleh menguburkan saudaranya, kerabatnya, orang tuanya, anak-anaknya. Itu boleh. Tapi kenapa dalam kasus pasal 10 lalu kemudian Harun dan anak-anaknya tidak boleh menguburkan keluarga mereka? Sekali lagi Bapak Saudara, dalam kehidupan kita ada hukum-hukum di mana orang yang beribadah diberkati, orang yang memberi diberkati, orang yang berbelas kasih, menabur belas kasihan akan menuai belas kasihan. Ada hukumnya, ada aturan. Tapi kemudian seringkali saudara, kita diperhadapkan dengan sebuah kasus-kasus tertentu, kasus-kasus yang spesial yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, yang sesungguhnya Tuhan lagi mau cari tahu, Tuhan lagi mau menguji saudara, menguji saya, menguji saudara, menguji kita. Sesungguhnya adakah kita memiliki yang namanya penundukan diri total sama Tuhan, bahwa terserah Tuhan. Nah, ini yang gak gampang saudara. Ini yang gak gampang. Karena sekali lagi saya katakan, ujian itu bukan cuma tentang masalah, ujian itu bukan cuma tentang tentang berkat, tapi ujian ini juga bicara tentang ujian. Tuhan mau lihat dalam diri saya dan saudara, adakah yang namanya penundukan diri, adakah yang namanya ketaatan total itu. Lalu kemudian kita bertanya, saya sudah begini, saya sudah begitu, saya sudah ngelakuin segala sesuatu, tapi kayaknya janji firman Tuhan gak berlaku atas hidup saya. Kalau kita lihat kan sepertinya Tuhan gak konsisten sudah di sini. Iya kan? Aturan di pasal 21 seperti itu, dan kemudian yang Tuhan perlakukan sama mereka, aturan yang tertulis itu pasal 21. Aturan yang tidak tertulis itu pasal yang ke-10 Imamat. Ya. Itu aturan tidak tertulis. Dan seringkali, maaf saudara, Tuhan seringkali memperlakukan kita dengan aturan-aturan yang tidak tertulis. Aturan yang tertulis, imam itu boleh. Aturan yang tertulis, seorang imam itu boleh nguburin mamanya, papanya, saudaranya.
adiknya, kakaknya. Itu tertulis. Ada hukum yang tertulis bahwa orang yang beribadah diberkati, bahwa orang yang menabur pasti menuai. Ada amin saudara. Tapi seringkali kita terkena, kita diuji dalam hukum yang tidak tertulis. Ini dalam saudara. Kalau sudah merenungkan ini dalam. Dan ini pelajaran yang nggak pernah berhenti, nggak pernah selesai, nggak pernah ada tamatnya. Dan bagaimana pelajaran Tuhan mengajar sama saya tentang, Tuhan mengajar sama saudara tentang apa itu yang disebut dengan penundukan diri dan ketaatan total. Ini susah dipahaminya, saudara. Ini susah dipahaminya. Karena Tuhan cuma lagi mau tahu tentang adakah dalam diri kita ada yang namanya penundukan diri. Ketika pun firman yang tertulis, ketika pun hukumnya ada, tapi Tuhan lagi pengen, maaf nih saudara dengan bahasanya saya, Tuhan lagi pengen seenak-enaknya aja. Kenapa? Bukan seenak-enaknya sebetulnya. Tuhan lagi pengen cari tahu sebetulnya orang ini punya penundukan diri nggak sama. Karena yang saya lihat saudara, penundukan diri itu mendatangkan apa ya? Perkenanan Tuhan. Ada amin saudara. Ya. Ujian, dan ketika Tuhan menemukan dalam diri Harun ada itu yang namanya penundukan diri. Ketika Harun dibilang nggak boleh keluar dari kemah, aduh bayangin saudara, mati di depan matanya dua anaknya yang lagi melayani. Kagak apa, lagi melayani. Mereka bukan buat dosa yang saya katakan, yang saya pernah sampaikan. Mereka melakukan sesuatu yang mereka nggak terlalu paham SOP-nya. Mereka belum terlalu ngerti. Karena ini awal pertama mereka melayani. Ini baru pertama, lagi semangatnya. Tapi ternyata mereka membuat sebuah kesalahan yang sebetulnya mereka nggak menyadari. Kita seringkali melakukan kesalahan yang kita sadari. Dan Harun menyaksikan anaknya dimurka sama Tuhan, mati di depan matanya. Aduh, udah kayak apa rasanya? Ya, kayak apa rasanya? Nggak cukup itu saudara. Tuhan bilang sama Musa, suruh ambil saudaranya yang bawa itu, gotong itu dua mayat. Ketika anak-anak Harun yang lainnya pengen bawa ini mayat, nggak boleh, jangan sentuh. Ketika mereka juga pengen ikut keluar, pengen ngumpulin saudaranya, nggak boleh. Apa sih saudara di sini? Di sini tentang pelajaran tentang Tuhan lagi pengen melihat penundukan diri total yang Tuhan lagi cari dalam diri Harun dan anak-anak. Sekali lagi, kalau Tuhan menemukan ini saudara, ini ujian, dan ujian itu mendatangkan kebaikan. Ada amin saudara. Dan disinilah kemudian legitimasi gitu saudara. Apa ya namanya? Perkenanan Tuhan atas Harun dan anak-anaknya yang gak boleh disingkirkan, bahwa keimamatan saudaraku cuma boleh dipegang sama Harun dan anak-anak. Saya percaya begini, ceritanya akan beda. Kalau apa? Kalau Harun kemudian langgar ini, dia lawan kehendaknya Tuhan, dia biarkan rasa marahnya, dia biarkan rasa dukanya saudaraku, ya. Dia nggak mau tahu, ini anak saya harus kubur. Saya yakin akan ada cerita yang berbeda tentang keluarganya Harun dan anak-anak. Ini saudara, ini mendatangkan legitimasi, ini mendatangkan apa ya? Kepercayaan Tuhan. Dan jangan aneh saudara, kalau Tuhan percaya sama kita, ya udah. Tuhan tuh percaya banget sama Daud, dan Tuhan gak pernah puas mempercayakan apa yang ada di surga dipercayakan kepada Daud. Ada amin saudara. Apa yang ada di tangannya Tuhan, apa yang jadi miliknya Tuhan, Tuhan gak sayang-sayang mempercayakan itu. Kalau saudara punya karyawan, kalau saudara punya kenalan yang bisa dipercaya, saudara gak akan sayang-sayang ya ngasih modal, percayain modal ya ratusan juta, miliaran sama orang itu. Betul gak saudara? Iya dong. Karena saudara tahu ini pasti nggak akan sia-sia. Ini pasti nggak hilang.
Tapi jangan kalau ketemu sama orang yang nggak bisa dipercaya, waduh gawat. Mau ketemu sama orangnya saja juga sudah malas. Disinilah yang saya lihat. Disinilah pelajaran tentang ujian. Bagaimana Tuhan lagi pengen melihat adakah yang namanya penundukan diri. Karena ini bukan masalah gampang loh saudara. Penundukan diri itu bukan sesuatu yang pelajaran anak kecil. Ini pelajaran tentang Kristen yang dewasa. Kristen anak-anak nggak bisa kenal ini. Kristen anak-anak nggak bisa mengenal bahwa bagaimana dia harus menerima sebuah kenyataan di mana itu nggak sesuai dengan keinginannya. Jadi sama-sama kita perhatikan lagi saudara, karena ini pelajaran yang indah sebetulnya, tapi ini juga pelajaran yang tidak mudah untuk kita jalani. Ketika hukumnya ada kan, hukum tertulisnya itu ada. Tapi seringkali yang tadi saya katakan, seringkali Tuhan memperlakukan kita dengan hukum yang tidak tertulis. Saya lagi nggak bikin saudara jadi bingung nih saudara. Tapi yang saya lihat dari versinya saya, mungkin ini istilahnya saya, hukum yang tidak tertulis. Karena yang saya pelajari, yang saya alami juga bagaimana ada banyak kali yang kita lakukan sepertinya kosong-kosong aja gitu saudara. Nggak tahu tuh saudara. Saudara sudah ibadah, saudara sudah melayani, saudara sudah belajar cinta Tuhan, saudara sudah belajar memberi, saudara belajar mengampuni, saudara sudah belajar melakukan firman Tuhan. Tapi kayaknya nggak ada apa-apa gitu. Nggak ada rintik-rintik hujan, nggak ada awan, semuanya biasa-biasa saja. Semuanya kayaknya nggak ada perubahan. Disitulah kemudian menjadi ujian, apakah kita akan teruskan ketaatan kita sama Tuhan, ataukah kita akan berbalik arah. Ini sesuatu yang tidak mudah Bapak Saudara. Ini bukan sesuatu yang gampang. Karena saya melihat di dalam firman Tuhan, orang-orang yang dipakai sama Tuhan, orang-orang yang dipercayakan hal-hal yang luar biasa adalah orang-orang yang Tuhan temukan dalam diri mereka. Ada yang namanya penundukan diri. Ada apa saudara? Tuhan menemukan dalam diri Daniel ada penundukan diri. Di dalam diri Abraham ada penundukan diri. Di dalam diri siapapun orang-orang hebat kalau saudara cari, selalu saudara menemukan, saudaraku, rahasia besarnya adalah kunci rahasia keberhasilan mereka adalah bagaimana mereka memiliki yang namanya penundukan ini. Daniel ketika dia dimasukkan dalam saudaraku, gua singa, ya. Sadrak, Mesak dan Abednego ketika mereka dimasukkan ke dalam dapur api, saudaraku. Ya. Mereka bilang begini, kalaupun Tuhan Allah kami tidak menolong kami, hebat. Kalaupun Allah kami tidak menolong kami. Ini saudara yang Tuhan cari. Tapi apakah mereka ditinggalkan Tuhan? Mereka ditolong Tuhan. Ada amin saudara? Mereka ditolong Tuhan. Mereka dapat mujizat, mereka alami mujizat Tuhan. Ketika pun mereka kata-katanya ketika sekalipun Allah tidak menolong kami, tapi tidak sekali-kali kami akan menyembah patung Tuhan. Kita masih ketaatannya bersiara. Ketaatan kita adalah ketaatan yang punya tujuan. Ketaatan kita belum memiliki yang namanya ketaatan total. Susah nih saudara, maaf nih saudara, agak susah untuk dimengerti. Karena seringkali ibadahnya kita cuma untuk berkah, ketaatan kita untuk berkah. Karena gereja juga seringkali mengajarkan begini, ayo sudah tabur, nanti sudah diberkati.
Nggak salah sih, nggak selalu salah, karena memang ada ayatnya. Tapi biarlah waktu kita menabur karena kita cinta sama Tuhan. Kita menabur karena kita mau melakukan firman Tuhan. Beda maksudnya. Ya, beda hukumnya, beda nilainya, beda kualitasnya. Waktu saudara beribadah supaya saudara diberkati, tapi waktu saudara beribadah supaya saudara bisa ketemu Tuhan. Saudara pengen apa namanya? Pengen balas kebaikan Tuhan lewat kehadiran saudara dalam ibadah, karena saudara pengen menyenangkan hati Tuhan. Beda orang yang kemudian datang beribadah karena Tuhan, ini saya beribadah, saya setia, saya diberkati ya Tuhan, saya diberkati ya Tuhan. Dan saya nggak tahu tuh sudah ada di mana tuh, masih ada di mana, sudah ada di mana. Kadang kalau masih banyak pelayan-pelayan Tuhan yang melayani Tuhan, saya melayani Tuhan, saya melayani. Berkat Tuhan limpah buat saya. Melayani Tuhan sih melayani aja supaya Tuhan senang hatinya. Ada amin saudara. Ya, jadi nggak enak kalau anak kita bantu, tapi Pak, ya Pak, bantu ya Pak. Nggak enak. Ya, dia coba cuci piring, Mah, cuci piring nih Mah, maksudnya gini, ya ajak latih. Nggak enak kan sudah. Ya, kalau 1-2 kali sih masih lucu saudara, Pak. Ya, cuci piring nih, Pak. Cuci piring, Pak. Cuci mobil nih, Pak. Kalau 1-2 kali sih masih enak, tapi kalau sudah keseringan, lalu kemudian apa yang dikerjakannya selalu menuntut upah, jadi nggak bagus. Jadi nggak elok gitu. Maaf sudah. Ya, karena saya rindu. Saya percaya firman Tuhan mau mendewasakan kita. Ada amin saudara. Firman Allah mau mendewasakan kita. Artinya begini, jangan kalau dulu nggak apa-apa, tapi sekarang saudaraku dengan perjalanan waktu apanya kita sudah menjadi Kristen yang semakin bertumbuh dewasa. Ada amin saudara. Cara berpikir kita, cara kita mengerjakan misi kita udah bukan lagi tentang sesuatu yang pendek. Maaf, nggak peduli sebelah saudara seperti itu, nggak peduli orang di depan saudara seperti itu, nggak peduli orang di belakang saudara seperti itu, nggak peduli yang di depan ini orang yang seperti apa, nggak peduli, jangan tiru. Urusannya adalah saya dengan Tuhan, saudara dengan Tuhan. Ada amin saudara. Jangan bilang begini, wah di sebelah bemong kono modelnya, jangan tiru. Dia bukan jadi contoh kita. Yang jadi contoh kita adalah firman Tuhan. Ada amin saudara. Pola yang harus kita tiru adalah firman Tuhan. Jangan tiru. Nanti berbahaya buat kita. Ketika kita lihat orang yang kita kagumi, ketika kita lihat orang yang kita segani, lalu kemudian jalannya bukan lagi maju tapi sekarang mundur, saudara kan juga ikut mundur. Kalau kehidupan Kristen kita berpatokannya sama manusia, waduh yang ngeri saudara. Saudara nanti yang rugi. Ini Bapak Ibu saudara. Saya juga belajar disiplinkan diri saya dengan hal itu. Saya belajar disiplinkan diri saya dengan motivasi yang lurus, maaf saudara ya. Saya sebagai hamba Tuhan juga harus berjuang untuk memurnikan motivasi saya. Karena motivasi itu seringkali nongol gitu saudara, ya. Hati yang lain itu seringkali nongol, keinginan ada udang di balik bat. Saya jujur di saudara, kadang-kadang seringkali nongol. Oh, kalau saya sudah melayani ini, aduh kayaknya saya harus dapat sesuatu dari Tuhan. Kalau saya melakukan ini, kayaknya saya orang yang pantas mendapatkan ini dari Tuhan. Udah saudara, penundukan diri kita pasti mendatangkan mujizat. Ada amin saudara. Itu kuncinya. Penundukan diri kita itu pasti mendatangkan mujizat. Saudara lihat. Abraham ketika dia memiliki yang namanya penundukan diri, Tuhan suruh Abraham, bawa anakmu, persembahkan kepadaku. Abraham bawa. Apa yang Tuhan cari
terjadi buat dalam diri Abraham? Cuma penundukan diri, ketaatan Abraham. Adakah di dalam ketaatan itu, di dalam perintah Tuhan yang mencari, sesungguhnya Tuhan mencari ketaatan Abraham, ada unsur kecelakaan di sana, mencelakai di sana? Tidak. Waktu Abraham mau mencelakai anaknya, saudara, Tuhan cegah dia. Dan di situ janji Tuhan, di situ Tuhan bilang begini, aku tahu sekarang. Ya, aku tahu siapa kamu sesungguhnya. Aku tahu engkau mengasihi aku, kata Tuhan kemauan. Nah itu tuh sudah. Sesungguhnya tuh waktu ujian itu datang, Tuhan lagi cuma pengen cari tahu, adakah yang namanya kita mengasihi Tuhan secara total atau tidak? Adakah kita mengasihi Tuhan hanya karena berkat? Karena kalau kita mengasihi Tuhan karena berkat, nanti ada berkat dari pihak, dari oknum lain yang datang sama kita, lebih besar dari yang Tuhan berikan sama kita. Nanti kita akan tinggalkan Tuhan. Ya, orang-orang lain itu, ya, aduh, saya ketemu sama sesuatu. Nanti akhirnya kita kayak gitu juga. Saya mendengar, ya, tersentuh hati saya. Astaga. Padahal sih karena ada sesuatu yang lain. Saya dengar suara, ya. Tolong kita ya saudara. Mana? Ini gak gampang nih saudara. Gak gampang banget. Gak gampang sekali saudara. Maaf ya saudara, saya bilang saya pernah alami bagaimana saya belajar taat, saya belajar sungguh-sungguh sama Tuhan, saya belajar bayar harga ya saudara, dalam saya melayani Tuhan. Ya. Tapi ini saudara, yang saya bilang, saya pernah saksikan itu. Kawan-kawan saya lihat ya, kawan-kawan saya sebelah kanan saya naik tinggi, saya ketinggalan. Betul. Di situ mungkin sudah alami itu sehari-hari ini. Orang-orang yang tadinya di bawah saya, orang-orang yang tadinya kalau dalam hal pelayanan, dalam hal keberhasilan, maaf ya saudara, bawah saya, wah meluncur tinggi, wut. Sebelah saya, wut. Aduh, ini banyak perasaan yang bergejolak sudah, perasaan cemburu, perasaan iri, perasaan marah, perasaan nggak apa. Di situ Tuhan ajar sama kita tentang penundukan diri. Tuhan kayak saya cuma bilang sama diri saya sendiri, hak kamu, saya cuma bilang, saya suka ngomong dewek, bukan ngomong dewek ada orang edan, enggak, maksudnya kalau saya lagi ngaco itu sudah, saya seringkali ngomong dewek. Saya cuma bilang begini, Paul, hak kamu apa menghalangi Tuhan kalau Tuhan mau angkat seseorang? Hak kamu apa? Saya sambil ngaca, nggak ada hak kamu sama sekali. Nggak gampang. Tapi disitulah Tuhan cari tahu hati saya seperti apa. Disitulah Tuhan lagi cari tahu, adakah Tuhan menemukan yang namanya pendudukan diri dalam diri saya. Saya sampaikan ini apa adanya, saudara, nggak ada tujuan apa-apa. Saya cuma mau bagi nilai hidup sama saudara. Wah, saya nggak terima saudara, saya merasa nggak nyaman. Saya bilang, saya juga sudah bangun, saya sudah sungguh-sungguh jadi Tuhan, saya belajar jujur, saya belajar, tapi kayaknya stuck aja pelayanan saya waktu itu. Tuhan kita tuh bukan Tuhan yang buta, saudara. Ada apa?
Tuhan kita itu bukan Tuhan yang picek. Kalau Tuhan menemukan nilai itu dalam diri saudara, waktunya pasti datang buat saudara juga. Ada amin saudara. Dalam nama Yesus ini saya katakan, saya sebagai hamba Tuhan, dalam nama Yesus waktu Tuhan juga pasti datang dalam hidup saudara. Gak pernah sia-sia yang kita lakukan Tuhan. Ketulusan kita, kesetiaan kita, ketaatan kita itu gak pernah jadi sampah. Tapi itu sesuatu yang bernilai di hadapan Tuhan. Maaf nih saudara, saya harus bilang. Saya jaga hati saya perang dengan hati saya. Melawan iri hati, melawan kecemburuan, melawan perasaan marah dalam diri saya. Saya lawan saudara. Sudah nggak ngerti, tapi saya lawan. Kalau boleh saya cerita, mereka itu sekarang ada di bawah saya. Saya ambil mereka masuk di GSPD. Enggak, ini sih cuma cerita ya, bukan buat apa. Enggak, saya sih kan harus ada ininya saudara, harus ada ya alur ceritanya. Yuk saudara, sama-sama kita hari-hari ini hari-hari yang berat. Dan mungkin sepertinya orang lain sudah ditolong, orang lain sudah dikasih jalan keluar, orang lain ada lompatan, orang lain sudah ada mujizat. Mungkin saudara belum. Ketika engkau tiap pagi doa pagi, orang lain kau dengan itu hebat sih, duduk di kuman wis mencelong. Ini sudah masih dah. Tuhan kita tuh gak picak, Tuhan kita tuh gak buta. Waktu Tuhan akan datang juga dalam hidup saudara. Pertolongannya juga pasti datang. Perkenanannya juga saudara, itu akan terjadi dalam hidup saudara. Tetap jaga hati ini, tetap jaga motivasi yang benar di hadapan Tuhan. Jangan jadi rusak. Jaga juga hati kita. Kalaupun ada orang, kalau kita mendengar ada orang-orang yang sudah diangkat berhasil, melebihi daripada kita, jaga juga hati kita. Perkenanan Tuhan pasti datang sama saudara. Dan kalau kepercayaan Tuhan itu sudah muncul, saudara, Tuhan sudah bilang, ini ada yang bisa menghalang-halangi berkat Tuhan terjadi dalam hidup saudara. Kalau saudara lihat pasal yang ke-10 ini, saudara bayangkan pasal yang ke-10 ini, kalau saudara lihat ya, ini ada aturan tentang imam yang tidak boleh cacat. Imam yang cacat, anaknya Harun, yang keluarga Harun yang cacat, nggak boleh melayani Tuhan. Ya kan saudara? Ada kan di bawah. Boleh makan tapi nggak boleh melayani itu, nggak boleh dekat sama mesbah. Saya dapat perkenanan Tuhan, saya dapat anugerah Tuhan, saya dapat kemurahan Tuhan, dan saya belajar untuk menjaga hati saya sampai kepercayaan itu Tuhan berikan. Walaupun saya keadaan seperti ini, tapi saudara yang lihat, bukan untuk membanggakan, enggak. Saya cuma mau mengajar tentang nilai-nilai kebenaran ini yang kita pegang. Kalau nilai kebenaran ini kita pegang, jangan takut saudara hadapi hari depan. Ada amin saudara. Jangan takut, ada jaminan Tuhan yang ajaib saudara. Nggak ngerti caranya, nggak ngerti bagaimana, nggak ngerti, susah. Nggak usah diperlukan nanti begini, nanti enggak. Kadang-kadang nggak ketemu, kadang-kadang juga nggak lewat jalan yang seperti sudah bayangkan. Karena jalan Tuhan itu jalan yang ajaib. Ada amin. Jalan yang Tuhan itu namanya jalan ajaib.
Pak Tejo bilang jalan Tuhan tuh jalan Kaligani lah, kendaraannya Kaligani. Ada lagi. Bu caranya Kaligani itu apa ya? Kaligani itu apa ya? Kaligani itu bagus. Iya, dilala. Yang dilala ya pada baik. Maksudnya itu artinya tuh, iya kan? Itu bagus. Waktu kita nggak ada apa-apa, Kaligani anak. Kaligani itu mujizat sudah. Ada amin sudah. Selalu ada terjadi mujizat. Saya bukan lagi menghibur saudara, saudara tahu saya kasih firman yang keras-keras, tapi dalam firman itu kalau ada penundukan diri, ada ketaatan kita, ada berkat Tuhan yang ajaib gitu. Yang kita nggak bisa bayangkan gimana caranya, nggak bisa. Kalau saya mau ngomong tentang beda-beda, tapi yang pasti mujizat itu pasti terjadi dalam hidup saudara saya.